Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Memo Handawani Manurung, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Al-Jihali Haji. Di sini saya akan memaparkan atau melihatkan teman-teman mengenai konten digital yang saya akan buat, yaitu dengan teknik presentasi, yang dimana tugas ini, konten digital ini, itu untuk memenuhi persyaratan seminar usulan penelitian, mata kuliah usulan penelitian. Mungkin berikut untuk penjelasannya teman-teman. Silakan, selamat menikmati. Oke, baik, di sini saya akan memaparkan. Jadi di dalam presentasi sini ada materi yang saya sampaikan mengenai seni berbicara, kemampuan menggabungkan. Di sini ada 3 yang saya sampaikan, yaitu tentang penguasaan pesan, keterampilan berkomunikasi, dan etika atau perilaku sikap. Lalu keterampilan berkomunikasi di sini ada 6 pembagian, teman-teman. Yang pertama yaitu penggunaan kata-kata, lalu penggunaan suara, lalu penggunaan bahasa tubuh. Ini kadang-kadang kita terlalai dan terlupa bahwasannya poin-poin inilah yang sangat dibutuhkan ketika teman-teman dalam presentasi. Lalu ada 3 poin lainnya yang saya paparkan, yaitu tentang mengenai menampilkan diri. Yang kedua, menarik perhatian. Yang ketiga, bertanya dan menjawab. Lalu di sini dalam memilih kata-kata ada beberapa teman-teman yang teman-teman perhatikan presentasi, yaitu penggunaan kata yang sederhana agar dapat mudah dipahami dengan cepat. Lalu yang kedua, hindari istilah teknis yang hanya dipahami oleh orang yang memiliki kemampuan spesialis keilmuan. Lalu yang ketiga, berhemat dalam penggunaan kata-kata. Yang keempat, gunakan ulangan atau pernyataan kembali gagasan yang sama dan kata yang berbeda. Lalu kata-kata harus tepat. Nah, teman-teman, terkadang teman-teman tidak memperhatikan beberapa poin-poin yang saya sampaikan ini. Yang pertama, hindari kata-kata klis. Yang kedua, gunakan bahasa pasaran secara hati-hati. Yang ketiga, hati-hati dalam penggunaan kata-kata atau pungut atau asing. Yang keempat, jangan menggunakan penjulukan atau pemberian nama jelek. Yang kelima, jangan menggunakan eufemisme atau ungkapan pelebut kata-kata yang terasa kurang enak atau secara berlebihan. Lalu, ada 6 poin yang teman-teman perhatikan ketika teman-teman presentasi mengenai suara. Di sini ada 6 bikin poin. Yang pertama, yaitu tentang mengenai volume, yaitu tentang keras atau pelannya suara teman-teman sampaikan dalam presentasi. Lalu yang kedua adalah kecepatan. Itu yang teman-teman harus perhatikan juga dalam proses presentasi, bagaimana audiens bisa mendengarkan dengan tepat dan juga bisa mendengarkan seluruh presentasi teman-teman dengan baik. Yang ketiga adalah pause atau jeda. Misalkan teman-teman dalam presentasi tidak selalu memberikan terlalu cepat, terlalu lambat, tapi ada satu jeda yang perlu teman-teman berikan. Lalu ketiga, penjelasan atau pengucapan. Lalu artikulasi, baik guru yang menyampaikan teman-teman harus perhatikan. Lalu yang ke-6 adalah nada. Ini adalah poin-poin yang teman-teman perhatikan ketika teman-teman presentasi baik dari segi suara. Lalu di sini ada poin yang lain, yaitu menampilkan diri. Di sini satu hal yang pertama yang dinampilkan pendengar adalah postur tubuh. Karena indera terkuat adalah mata. Lalu perut saraf dari mata ke otak 25 lebih besar dari telinga ke otak. Buatlah tubuh Anda mencerminkan kondisi batiniah dan fisiologi lahiriah. Yang pertama itu sikap percaya diri. Nah teman-teman, ini poin yang pertama yang sangat krusial ketika teman-teman percaya diri, yaitu tentang sikap percaya diri. Lalu yang kedua, antusiasme. Ketiga, keyakinan. Yang keempat, kesungguhan. Dan yang kelima adalah ketulusan. Lalu mengenai gaya bicara, ada 5 poin yang teman-teman perhatikan ketika presentasi. Yang pertama, berbicara dengan gaya orisinil, jangan dibuat-buat. Lalu bersikap dengan sikap sederajat, tidak mengurung. Yang ketiga, berbicara dengan nada yang tidak mencumbakan penonton. Yang kelima atau yang keempat, berbicara dengan tempo yang teratur, berhenti sejenak atau koma, berhenti lama atau titik. Lalu yang kelima, berbicara dengan penekanan nada pada hal tertentu untuk mendapatkan perhatian. Ini teman-teman ya,
perlu saya sampaikan ketika dalam presentasi, yaitu caranya. Ada 5 poin. Lalu ada penambahan kembali mengenai gaya berbicara. Berbicara dengan tetap memelihara kontak pribadi dengan hadirin. Yang kedua, berbicara dengan wajah yang cerah, antusias, gairah, dan semangat. Jangan teman-teman pula pas menyampaikan presentasi dengan wajah yang sangat murung atau mungkin dengan keterpaksaan dalam presentasi. Ini hal-hal yang tidak kita inginkan ketika presentasi. Lalu yang ketiga yaitu mengetahui dan peka situasi hadirin, kelompok kecil, rasional, kelompok besar, emosional, dan keinginan hadirin. Lalu untuk teman-teman juga yang ketiga ini, teman-teman harus paham juga bagaimana dengan menyampaikan bagaimana kepekaan teman-teman terhadap peserta yang sampaikan atau mendengarkan apa yang teman-teman sampaikan. Lalu yang keempat, berbicara dengan seluruh koordinator Anda, wajah, dengan tubuh dan tubuh olah visual. Lalu ada 3 poin yang saya harus sampaikan bagi teman-teman mengenai presentasi, yaitu presentasi oral. Jadi teman-teman ada 3. Yang pertama, pendahuluan pada bagian yang perlu saja. Jangan pula teman-teman memberikan pendahuluan setelah suruhan, ini sangat krusial. Lalu jangan membuang waktu membacakan penjelasan yang tertulis. Yang ketiga, teman-teman memberikan waktu presentasi di level pendahuluan itu sekitar 15 menit, 15% atau kurang lebih 15%. Lalu yang kedua, isi itu teman-teman jangan bertele-tele, intinya pada poin-poin tertentu saja seperti yang saya sampaikan pada presentasi sebelumnya. Lalu bagian paling penting, lalu waktunya sekitar 80%, teman-teman harus fokus kepada isinya, harus teman-teman perhatikan juga. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Ini teman-teman terkadang membuat kesimpulan terlalu panjang juga, ini hal-hal yang sangat salah dalam memaparkan atau dalam presentasi. Lalu saya ada memberikan tips untuk ciptakan slide yang baik. Yang pertama, luangkan rata-rata 2 menit per slide. Lalu berikan judul pada karya Anda. Lalu yang ketiga, gunakan pedoman 5x5. Yang keempat, gunakan ungkapan dan kata kunci. Yang kelima, huruf kapital, hanya untuk pada huruf pertama lah kita 5 slide, ciptakan yang baik. Lalu jangan with setiap slide. 7, setiap slide diberi nomor. Yang ke-8, setiap pada skema, warna atau pedoman gaya. Yang ke-9, pertimbangan untuk menggunakan huruf-huruf sans atau serif. Yang ke-10, gunakan huruf minimal 24 pit. Lalu yang ke-11, gambar, foto, dan video klip. Ini yang sangat menarik teman-teman, ketika teman-teman ada gambarnya, ada juga fotonya, apalagi diiringi dengan suara-suara yang sangat mengiringi dari perspektif teman-teman. Lalu yang ke-12, gunakan klip ART secara hemat. Ke-13, menganalisasikan gambar. Yang ke-14, memiliki backup. Yang terakhir, ya slide itu bukan membawa pesan, Anda lah membawa pesan. Lalu dalam memperhatikan presentasi, Anda harus memperhatikan yang pertama, gunakan slide dan overhead sebagai kartu catatan. Kelihatan teman-teman ketika presentasi dengan persiapan tidak matang, dengan pemahaman pemateri, dengan materi teman-teman paparkan juga belum ready, dan juga yang terakhir teman-teman harus menggunakan catatan supaya nanti apa yang kira-kira teman-teman lupa harus teman juga bisa sampaikan nanti ketika melihat presentasi yang ada bawakan nantinya. Lalu yang kedua, tinjaulah kembali setiap ide secara beruntut pada gagasan hingga Anda menjadi akrab dengan ide tersebut. Lalu yang ketiga, mulailah dengan latihan. Nah ini teman-teman tiba-tiba presentasi langsung langsung tidak persiapan, tidak ada latihan atau segala macam. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Ada latihannya supaya nanti tidak ada kesalahan dalam presentasi nanti. Lalu yang keempat, usahakan maksimal mungkin berfokus pada catatan. Jadi teman-teman ketika buat catatan juga jangan terlalu fokus, ini juga yang salah juga teman-teman, supaya audiens tidak merasa bosan dengan apa yang teman-teman sampaikan nantinya. Lalu yang kelima, perhatikan cara menjawab pertanyaan. Ini yang sangat bagus nih. Yang keenam, lakukan 1-2 kali latihan dengan menggunakan pakaian yang akan dipakai presentasi. Lalu yang poin selanjutnya, menyampaikan presentasi dengan senang, tenang, dan semangat.
Ada 4. Yang pertama gerakan, gestur, suara, dan ekspresi wajah. Ini yang teman-teman lakukan untuk presentasi. Lalu mempertahankan daya tarik, postur, irama, jeda, dan kontak mata. Ini yang harus diperhatikan. Dapat teman-teman ketika presentasi menggunakan postur yang tidak menarik, menggunakan irama yang tidak baik, jedanya yang tidak tepat, dan juga kontak mata yang aneh kemana-mana. Ini yang salah. Kita mendapatkan daya tarik. Inilah 4 poin yang harus. Lalu yang terakhir itu ini step terakhir, yaitu teman-teman mungkin demikian pemaparan ataupun konten digital yang bisa saya sampaikan mengenai teknik presentasi. Sekiranya lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sekian dan terima kasih. Lalu